Kerumunan Rizik Anies seolah diam, yang dulu teriak lockdown tak bersuara. Ditulis oleh Ekhardi di siword.com. Hanya kurang dari seminggu, gerombolan Rizik sudah kurang lebih 4 kali membuat kerumunan. Yang pertama, saat penjemputan Rizik di bandara. Lalu lintas macet total, penumpang ketinggalan pesawat, maskapai rugi karena harus delay, fasilitas bandara rusak. Kedua, di Tebet. Ketiga, di Bogor. Keempat, pernikahan Putri Rizik. Kita semua tahu DKI Jakarta masih PSBB. Tidak boleh ada kerumunan ramai tanpa jaga jarak. Tapi kerumunan Rizik luar biasa, seolah tak patuh. Mereka seolah bisa melanggar aturan seenaknya. Coba pikirkan dulu, banyak berita soal kafe atau tempat nongkrong karena sanksi karena melanggar aturan. Kantor pun ada yang ditutup karena melanggar. Tapi kenapa gerombolan Rizik yang jauh lebih banyak seolah tidak ditindak? Bukankah ini sama saja bikin iri warga? Bukankah ini sama saja dengan warga capek-capek taat aturan, bahkan kena sanksi, bayar denda? Di sisi lain, gerombolan sebelah santai-santai saja. Di mana Anies? Apakah diam sembunyi atau sedang mempersiapkan kalimat-kalimat untuk ngeles? Harusnya adil dong, warga bisa-bisa kena tindak karena melanggar. Sedangkan gerombolan sebelah yang jelas-jelas lebih ramai tidak diapa-apain. Kalau Anies tidak bertindak, artinya memang Anies sedang tersandra oleh dukungan politik dari kelompok sebelah seperti yang dikatakan oleh Lawan Institut. Sowan Anies ke Rizik dikritik. Menurut Direktur Lawan Institut, Muhammad Mualimin, Anies lebih mirip sebagai budak politik. Dia dianggap lebih mengutamakan dukungan politik dari ormas tersebut daripada bekerja ekstra untuk kepentingan semua penduduk ibu kota. Protokol kesehatan dan wibawa hukum tidak ada harganya di depan masa FPI penyambutan Rizik. Ini diperparah Anies yang terpogoh-pogoh sowan ke Pertamburan, kata Mualimin. Anies diduga sedang memulai bermanuver, sedang berancang-ancang mempersiapkan diri jadi calon presiden 2024. Karena itu, dia terus menjaga dukungan dari bekas kelompok pemenangnya di Pilgub Jakarta 2017. Masuk akal juga sih, tanpa kelompok itu siapa lagi yang bakal mendukung seseorang yang sebenarnya tak becus dan tak kompeten kayak Anies? Tanpa kelompok ini, Anies mungkin takkan jadi seperti sekarang. Jadi wajarlah kalau dia harus baik-baik dengan mereka. Jaga hubungan baik biar jalan menuju 2024 mulus semulus trek sirkuit motor GP yang tak berlubang sedikit pun. Sekarang Anies menjadi bingung, dikritik dari berbagai arah. Sebelumnya dia pernah mengancam bagi siapa saja yang berkerumun akan ditindak tegas. Sekarang ucapannya menyerang balik, menelan ucapannya sendiri, tidak becus memimpin yang cara keberpihakannya sangat tidak etis dan menggelikan. Anies tidak tegas dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait adanya pandemi. Bahkan, Anies sendiri dianggap melanggar aturan tersebut dengan menemui Rizik di kediamannya. Beberapa jam setelah dia pulang dari Arab Saudi, penggiat media sosial Eko Kuntadi juga ikut angkat bicara dan mempertanyakan apakah Social Justice Warrior atau SJW atau pejuang keadilan sosial yang sudah bersuara terkait kerumunan tersebut. Adakah SJW lockdown yang sudah bersuara soal kerumunan Rizik dan Anies? Kata Eko Kuntadi. Setahu saya sih tidak ada, entah tidak berani karena takut geruduk massa, atau memang pura-pura tak melihat, atau karena bukan pemerintah. Mana tuh yang dulu suka teriak lockdown, yang pernah menggila lockdown, ngefans berat dengan ide lockdown. Lihat kerumunan yang dibuat oleh kelompok sebelah, kenapa tidak teriak dan mengecam? Bukankah itu jelas-jelas dapat menimbulkan klaster baru? Jumlahnya ribuan berkerumun, bukan 1 kali, tapi sudah 4 kali. Hitung sendiri ada beberapa kemungkinan klasternya. Kalau pemerintah yang lakukan ini, mungkin mereka baru akan muncul dan teriak-teriak sampai habis suara dan kerongkongan serak. Kembali lagi ke Anies, PSBB seolah cuma berlaku untuk warga lain. Sedangkan ada kelompok tertentu yang mendapatkan hak istimewa atau pengecualian. Ketemuan dengan ketua kelompok itu pula. Seperti inikah keberpihakan yang dia maksud? Punya ambisi dipersilahkan, tapi kalau mainnya jelek gini, ini sudah tidak bisa ditoleransi. Benar-benar ajaib. Mungkin hanya di negara ini ada ormas yang tidak pernah ikut pemilu. Cuma modal massa dan demo di jalanan, tapi mereka berhak mengatur negara ini dan boleh melawan aturan seenaknya. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.